Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menetapkan kita di jalan istiqomah, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam iman dan Islam kita, menjaga iman dan tauhid kita, menjaga agama kita, menjaga daripada perilaku kita, dan juga semoga Allah menetapkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai fitnah di akhir zaman ini sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sangat jarang untuk kita temui di zaman ini, yaitu sifat-sifat tawadu, sifat-sifat adab asor, sifat-sifat yang rendah hati. Semua orang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih utama daripada yang lain, merasa dirinya lebih alim daripada orang lain, sehingga begitu mudahnya meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain hina, ya, merasa dirinya lebih mulia. Padahal ini adalah merupakan pakaian-pakaian yang dipakai oleh iblis. Pakaian jubah-jubah kebesaran iblis, mahkota kebesaran iblis adalah sombong, takabur, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merupakan sifat-sifat daripada sifat iblis, sifat setan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, izinkan Al-Fakir untuk mutolaah, membaca sebuah keterangan dari kitab Fawaidul Mukhtarah pada halaman yang ke-407. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, memberikan nasihat kepada kita. Semoga nasihat singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk kita jadikan sebagai untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, ya, bahwa qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, mengatakan la yanbaghi lisahsin ayyadunna annahu afdalu min ghairihi. Qala ngendika sapa ba'duhum, sebagian para ulama, la yanbaghi ora sayukjo, tidak baik, ya, artinya tidak boleh untuk dilakukan ataupun harus kita hindari. Lain bagi ora sayukjo lisaisen kate wong suci-wici opo ayaduna ing yento nyono sapa sahas ni ana ustune sahas iku afdhalu luwih utama minuguri tinimbang saking liyane sahas. Jadi tidak baik bagi seorang yang memiliki prasangka, ya, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, walau kafirun, senajan marang wong kafir, meskipun kepada orang kafir. Jadi sebagian ulama ini mengatakan lain bagi disasin ayadunna annahu afdalu min ghairihi walau kafirun. Tidak baik bagi seseorang dia menyangka atau berprasangka, merasa dirinya lebih afdol, lebih utama, lebih baik daripada orang lain, meskipun itu kepada orang kafir. Alasannya apa? Ya annal ibrata bil khawatimi. Karena sesungguhnya yang akan dihitung, yang akan diperhitungkan, yang akan dilihat, ya, yang akan menjadi natijah, kesimpulan dari kehidupan manusia adalah di akhir kehidupannya, di akhir hayatnya. Maka faqad yuslimu dalikal kafiru. Bisa jadi orang kafir tadi masuk Islam, ya. Kemudian wa yakunu khairun minhu, dan bisa jadi orang kafir yang mu'alaf yang masuk Islam tadi, dia berislam, menjalankan syariat Islam lebih baik daripada orang yang memang hakikatnya sudah muslim. Apa yang bisa kita ambil hikmah ataupun pembelajaran dari nasihat ulama ini? Bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Kita tidak boleh menjustis orang lain. Kita tidak boleh langsung membuat kesimpulan pada kehidupan orang lain. Meskipun saat ini yang kita lihat dari orang tersebut adalah saat ini masih menjadi orang yang kafir sekalipun.
Karena bisa jadi orang itu nanti akan menjadi orang muslim, orang beriman, bahkan di dalam dia beriman, dia berislam melebihi daripada kita. Dan memang sungguhnya bahwa li'anal ibrata bil khawatim, sungguhnya manusia ini akan diperhitungkan, akan dinilai akhir adalah akhir kehidupannya. Makanya kita seringkali dianjurkan untuk berdoa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma doa Allah. Ini sunni kulo iku as'aluka nyuwun kulo datang panjenengan ya Allah. Nyuwun husnal khatimah ing husnul khatimah. Ya Allah, saya meminta kepadamu agar engkau memberiku husnul khatimah. Artinya apa? Bagus di akhir kehidupan kita. Wa na'udzu bika wa na'udzu lan nyuwun barusuk kulo bika kelawan panjenengan ya Allah. Nyuwun barukso bisu'il khatimah, kelawan su'il khatimah. Artinya semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah, yaitu buruk di akhir hayat kita. Artinya kita tidak boleh merasa diri kita sudah menjadi orang soleh kemudian kita meremehkan orang lain, merasa diri kita lebih baik, lebih mulia daripada orang lain, sehingga kita lupa semua adalah ketetapan di tangan Allah SWT. Kalau Allah menghendaki, ya, maka semua bisa berubah. Apa sikap kita jika kita melihat orang dolim? Kita doakan saja. Ya. Apakah kemudian ini menunjukkan bahwa kita bersikap acuh ataupun bersikap pasif terhadap kemungkaran? Tidak. Kita tetap harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi tentu saja di dalam kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar mencontoh daripada perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh para ulama salafus saleh. Semoga nasihat singkat yang tercantum dalam kitab Fawaidul Mukhtarah pada halaman 407 ini bisa menjadikan kita introspeksi diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita hanya seorang hamba dan kita hanya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khotimah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kita untuk menghindari dari segala macam kemaksiatan, kedurhakaan kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, kemampuan kita untuk bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali semua itu atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.